Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-thayyibin at-thahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anakku, Halwa, Rausan yang Bapak sayangi, mari kita mulai pengajian kitab Washoya. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Kalau dalam pelajaran di sini, pada bab yang kedua, dan insya Allah Bapak akan menyampaikan pembahasan tentang wasiat untuk takwa kepada Allah. Jadi wasiat untuk takwa kepada Allah bagian dari adab kita yang paling pertama. Jadi kita harus beradab kepada Allah, beradab kepada orang tua, beradab kepada guru, beradab kepada teman, dan beradab ke seluruh makhluk-makhluk Allah. Jadi termasuk pada hewan-hewan, kepada pepohonan, kepada lingkungan juga bagian dari adab kita. Nah, anak-anakku, hari ini kita pembahasannya adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya, hi anak anggir ingsun, inna rabbaka sak temene pangeran ira iku ya'lamu ngawruhi ma ing barang tukinnu kang nyembunyiake sirahu ing ma fi sadrika ing dalem dodo ira wa ma tu'linu wa malan ing barang tu'linu kang ngelahirake atau kang nampakake bilisanika kelawan lesan ira wa mutalliun wa mutalliun lan Allah dat kang mirsani ala jami'i a'malika ing atase doyo perbuatan awakmu fattakillah mongko krana kuwi bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda, yang harus Papa kasih tahu kepada anak-anak Anda, anak-anak Papa ini, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sing Gusti Allah kuwi mirsani seluruh laku kita dalam kondisi apapun. Jadi tidak ada perkara yang betul-betul bisa samar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Papa barangkali Halwa bisa menyembunyikan sesuatu dari Papa. Halwa bisa menyembunyikan sesuatu dari nenek Halwa. Halwa bisa menyembunyikan sesuatu dari guru-guru Halwa. Jadi ketika tidak dari guru-guru Halwa, Halwa tidak patut. Atau Halwa bisa bersembunyi dari Pak Polisi misalnya. Tapi Allah, Zat yang maha mengetahui, yang musyahadah, yang mersani, yang melihat kita bahkan dalam kondisi yang samar sekalipun. Allah melihat kita pergerakan semut di dalam gua, jadi semut hitam bersembunyi di dalam leng gua, dalam gelapnya malam, semut bergerak yang seolah-olah tidak ada suaranya pun Allah bisa melihat. Allah bisa melihat seluruh di alam raya ini, bahkan daun jatuh Allah lihat. Allah bisa melihat bahkan sesuatu yang tersembunyi di dalam batin Halwa, yang tidak diungkapkan. Jadi kadang-kadang ada orang kalau ngomongnya bagus tetapi hatinya busuk, itu ada. Di depan kayaknya iya tapi dalam hatinya itu ngerasani. Tapi Allah, Halwa tidak bisa bersembunyi dari Allah. Maka karena itu fattakillaha, bertakwalah engkau kepada Allah haitsu kunta, dimanapun Halwa berada. Ya bunayya, wahai anakku, wahdar wadiyo, takutlah engkau ayyaroka ing zentoh ningali ing siramu, ya, ing zentoh nilali Gusti Allah maring sliramu,
ala halatin ing atase satu tingkah dalam satu kondisi keadaan la turdihi kang ora redo Gusti Allah ing tingkah itu. Anakku, takutlah engkau melakukan satu perbuatan yang Allah kalau menyaksikan perbuatan itu tidak redo pada dirimu. Misalnya halwa bermaksiat, halwa misalnya mencuri itu tidak dibolehkan, halwa berbohong itu tidak diperkenankan, halwa merusak punya orang itu tidak diperkenankan, halwa berkelahi berantem sama orang tidak diperkenankan. Takutlah. Wahdar wadiyo siro ayas khoto ing zentoh bendu alaika ing atase sliramu sapa buka pangeranmu alladzi hyodat khalaqa kang ndadekake sapa alladzi ka ing sira wa razaqo lan paringi rizki sapa alladzi ka ing sira wa wahaba lan paring ka ing sira al aqla ing akal alladzi tatasarrafu kang nasrupake sira bi kelawan akal fi suunika ing dalam tingkah ira. Jadi takutlah engkau nak, jangan sampai perlakuanmu, lakumu justru membuat Allah marah. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia mendurhakai Allah dengan modal apa yang diberikan Allah kepada kita? Awake dhewe dikai nikmat karo Gusti Allah meripat kuwi dengan mata kita bisa melihat beraneka ragam warna, dengan mata kita bisa jalan kemana-mana, semua itu anugerah Allah. Malah mata itu digunakan untuk ngendap malam-malam nyuri punya orang. Kita dikasih anugerah Allah dengan kaki, bayangkan kalau kita diciptakan Allah seperti ular yang jalannya saja susah. Nah, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah justru melalui perangkat-perangkat, alat-alat yang justru diberikan Allah kepada kita. Kuwi kan menyakitkan sekali. Ya, itu ngece banget. Ibaratnya ngene, ada orang dikasih uang sama orang, dikasih hadiah sama orang, dikasih duit, duitnya malah digunakan peso-pesone malah kanggo mateni sing ngeki duit. Loh, mosok digawe duit malah duitnya dikanggo tuku peso kanggo mateni sing. Itu sangat mengecewakan sekali. Itu namanya orang yang tidak tahu budi pekerti. Di mana-mana orang kalau memberikan hadiah kepada kita, kita punya hutang budi pada dirinya, maka semestinya kita harus berbuat baik dengan dirinya itu. Begitu pula keadaan kita sebagai manusia. Begitu banyak hutang kita kepada Allah. Kaifa yakunu halih kepriye keadaanmu, kaifa yakunu halih kepriye yakunu ono apa haluka tingkah ira ida tolaa nalikane ningali alaika ing atase sliramu sapa abuka bapakmu wa anta halih utawi sirami kutafalu agawe amron perkara nahaka anhu. Jadi bayangkan nak, seandainya kamu melakukan sesuatu yang dilarang sama papa dan papa melihat, betapa marahnya papa. Anak melakukan sesuatu yang papa larang. Maghrib papa minta halwa ngaji sholat. Ternyata papa pulang dari kerja mendapati halwa tidak sholat, malah main di temennya yang lain, malah tidak ngaji. Tentu marah. Amma tahsa ono toh ora wedi sira ayu syaddida ing zentoh bangetake alaika ing atase sira ayu syaddida ing zentoh bangetake sapa abuka alaika ing atase sira apa al uqubata ing siksa atau al uqubata ing hukuman. Jadi papa dulu waktu kecil yang paling papa takuti adalah kalau sampai papa nggak masuk sekolah. Kalau papa nggak masuk sekolah, maka eyang itu sudah pakai giantar yang panjang itu ya, dipukul papa itu sudah sangat
sangat menanti. Maka papa sangat takut. Karena papa tidak ingin eyang marah kepada papa, maka papa patuh kepada eyang. Kalau papa diminta sama eyang untuk sekolah dinia, meskipun papa capek tetap akan papa berangkat. Waliyakun mongko beceo ono apa haluka tingkah ira ma'allahi sertane Gusti Allah iku kadzalika kaya mengkono-mengkone. Li annahu krana satemune Gusti Allah iku yara ningali Gusti Allah ka ing sira min haitsu la tarahu ing sekirane sesuatu yang orang lain tidak melihatnya. Jadi kalau ada anak nakal tidak masuk sekolah, sangat mungkin bahwa anak itu tidak diketahui bapaknya. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi kalau halwa melakukan maksiat kepada Allah dan Allah tidak melihat. Maka hendaklah halwa betul-betul hati-hati, jangan sekali-kali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya wahai anakku, inna rabbaka setuhune pangeran ira iku syadidul batshi syadidul iqab. Jadi pangeranmu kuwi zat yang maha banget anggone nyiksa hambane. Fahdar mongko wedya. Jadi kalau kita sudah betul-betul di akhirat mendapatkan balasan, maka balasan kalau kita ahli maksiat maka kita masuk neraka. Neraka itu menyakitkan anakku. Para ulama menjelaskan kalau saja neraka, dinding pembatas antara neraka dan dunia itu dilubangi satu lubang saja, satu lubang jarum yang kecil saja, yang memungkinkan apinya neraka itu panasnya pindah ke bumi ini, maka melalui satu lubang jarum saja cukup dalam waktu sedetik membuat satu bumi ini terbakar. Maka hendaklah anak-anakku takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya wattaqi lan wedya sira ghadabahu ing bendune Gusti Allah wa sakhatahu lan tegese bendune Gusti Allah wala yahurunaka lan aja mbujuk temenan ing sira apa hilmuhu sifat welase harise Gusti Allah fa innallaha setune Gusti Allah iku yumli ngino lidzalimi. Lidzalimi maring wong kang dolim hatta ida akhodahu lam yuflithu, sehingga nalikane ngalap sapa Gusti Allah ing wong dolim lam yuflithu mongko ora bakal ngeculake Gusti Allah ing dolim. Jadi siksane Gusti Allah maring wong sing maksiat, siksanya Allah kepada orang yang bermaksiat itu tidak akan mungkin bisa dihalangi oleh siapapun. Dan siksanya Gusti Allah kepada orang yang bermaksiat ketika orang itu masuk neraka tidak akan pernah tidak akan pernah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah anak-anakku takutlah siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya wahai anakku, inna fil ta'atillah setuhune iku tetep ing dalem taate Gusti Allah iku minal ladzati saking rasa enak warrohah lan kepenak warrohati malan kepenakane barang la yu'rafu kang ora diweruhi apa ma illa bitajribati kejaba kelawan dicoba. Anak-anakku, sesungguhnya berkebalikan dengan tadi. Jadi kalau tadi engkau hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu juga Papa ingin sampaikan bahwa hakikatnya seorang hamba yang patuh kepada Allah, maka hamba itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ora ono wong sing soleh, wong sing taat Gusti Allah, wong sing nglakokake perintah-perintah Gusti Allah kok terus melibat stres, terus frustasi niku gak ada.
Yang ada adalah orang yang secara dohir sing menurutmu itu nikmat. Untuk dunia sing akeh tapi tidak taat kepada Allah, banyak kita temukan orang-orang tersebut justru berada dalam keadaan sengsara. Jadi batinnya tertekan. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya dia sedang mengakrabi pada tujuan penciptaannya sendiri-sendiri. Jadi manusia memang diciptakan untuk bertakwa kepada Allah. Melawan itu maka akan rusak. Sing jenengane anakku, sing jenengane iwak, kuwi takdiri Gusti Allah diciptakan ikan itu untuk berenang. Coba kalau ikan itu dipisah dari air, maka dia akan hancur. Sing jenengane manuk kuwi takdiri ki mabur. Lah nek manuk ora entuk mabur, kuwi pasti dia akan frustasi karena dia melawan takdir penciptaannya. Lah menungso kuwi takdir penciptaannya adalah dikasih akal untuk merenungi keadaannya, untuk memperbaiki diri menuju sempurna, untuk meninggalkan sifat kebinatangannya dan mendekat kepada Allah. Kalau ada manusia menggunakan akalnya justru menjauh kepada Allah, maka dia pasti akan hancur seperti ikan yang jauh dari air. Nah, kenyataan-kenyataan ngene iki itu iso dicerna ketika kita betul-betul menjalankannya. Ketika kita betul-betul mencobanya, mempraktekannya. Nanti Halwa praktekkan. Bagaimana rasanya kalau setiap hari ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Wong kok iling marang Gusti Allah, atine tenang. Bahkan sekalipun orang itu secara dohir nampaknya sengsara. Ono wong sing siji duwe omah gedhong mewah, sing siji omahe gedhe kadang-kadang kudanan, tapi sing siji ikhlas nerima pangdume Gusti Allah, ibadah maring Gusti Allah, ora maksiat maring Gusti Allah. Sing duwe mobil mewah kuwi mau maksiat maring Gusti Allah. Nak digathukke sing secara dohir ketoke uripe ra penak, justru malah kepenak ayat. Maka kita temukan wong seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semula adalah orang yang sangat kaya raya, tapi begitu mendapatkan amanah dari Allah, maka hatinya tidak lagi condong kepada dunia. Maka kita temukan Rasulullah niku anakku pada usia-usia pasca kenabian itu banyak menghadapi keadaan di mana Rasulullah itu berapa hari tidak makan, tapi tidak bersedih. Ya bunayya he anakku, istamil nglakokno sira taata maulaka ing taat maring bendoro ira ala sabili tajribat, melalui coba, jalan coba, ayaman dalam beberapa hari, itu rika supaya nemu sira hadhil ladzati ing ikilah nikmat. Tadi seperti sudah saya sampaikan, Papa sudah sampaikan, cobalah rasane poso kuwi kan ngeleh. Tetapi kalau berkali-kali setiap hari kita mencoba berpuasa kayak bulan Ramadan itu, satu hari rasanya ora enak, tapi beberapa hari rasanya nyaman. Orang sholat malam itu berat sekali, tapi kalau satu hari sudah dicoba, 2 hari sudah dicoba, 3 hari dicoba, maka kondisi fisik tubuhnya itu malah lebih enak ketika orang menjalankan sholat malam daripada tidak menjalankan sholat malam. Jadi itu bagian dari nikmat yang kadang-kadang manusia tidak menyadarinya. Watasuru lanjen toh ngrasa sira bihadhihi rohah kelawan ikilah kepenak. Wa ta'lama lanjen toh weruh sira ikhlasi ing ikhlas ingsun laka maring sira fanesfe nasihati ing dalem bukan wa ta'lam. Wa ta'lama lan ngertiyo sira. Jadi anakku, dengarkan nasihat baik-baik Bapak ini, pahamilah dengan kejernihan hatimu,
apa yang papa nasihatkan betul-betul sesuatu yang terbit dari keinginan papa yang tulus untuk melihat kamu menempuh jalan yang benar. Ya bunayya, hi anakku, innaka setuhune sira iku satajidu mongko bakal nemu fi taatillahi ing dalam taat maring Gusti Allah, sikolan ing rasa abot ala nafsika ing atase awak dhewe awal amri ing dalam kawitane perkara. Fahtahmil mongko ngangkuto tanggungo tetep bertahanlah dasikola ing ikilah beban yang abot mau, wasbirlan sobaro siro alaihi ing atase perkara kang abot, hatta tasiro sehingga yen to dadi apa taat indaka mundu siro minal adati sangga kebiasaan allati ta'lafuha kang seneng sapa siroha ing pengadatan. Anak-anakku, perbuatan kita beribadah kepada Allah yang secara dohir nampaknya berat, maka tetaplah dijalankan. Ibadah itu memang tidak mudah. Ono wong pengen seneng-seneng, pengen mabuk, pengen judi, pengen seneng mbek wong liya yang bukan pasangan hidupnya. Itu perkara-perkara senang yang nafsu kita digerakkan untuk melakukan itu, tapi itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan itu adalah perkara yang berat, menjalankan itu perkara yang enak. Tapi prakteknya hal ketika barang sing enak kok jalankan, itu efeknya itu adalah merusak batinmu. Jadi justru tidak membuat bahagia. Sesuatu sing secara dohir, yang secara dohir nampaknya kamu itu berat untuk menjalankannya, tapi kalau kamu lakukan itu, justru sesuatu itu pada akhirnya akan membuat enak dirimu. Wong sholat kuwi abot, wong maca Quran kuwi abot, tapi kalau itu dijalankan justru menemukan keladzatan. Tidak ada keladzatan yang abadi di dunia ini kecuali perjumpaan kita kepada Allah. Tidak ada hal yang menerbitkan perasaan bahagia seseorang kecuali sesuatu itu betul-betul dalam rangka penghambaan Allah. Sesuatu yang secara dohir nampaknya indah tapi melawan aturan Allah, justru ujungnya akan menghancurkan orang yang menjalankannya. Dan banyak sekali contoh-contoh. Besok kalau dewasa, Halwa bisa memilah-milah tadi. Halwa akan temukan banyak. Dulu ada orang artis terkenal namanya Marilyn Monroe. Presiden-presiden di level dunia berebut sama dia. Penuh dengan ketenaran. Tapi jauh dari Allah, jauh dari agama. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Dan banyak orang-orang hebat itu bunuh diri justru ketika dia jauh kepada agama. Ya bunayya, ini ada satu analogi. Ya bunayya ungdur ila nafsika, lihatlah dirimu. Hinama kunta fil maktab, tata'allam al-qira'ah wal kitab. Sekarang papa ajak, coba kau lihat dirimu sendiri. Ketika kamu belajar, kamu berada di perpustakaan, membaca buku, jenuh sekali belajar itu. Apalagi waktu maru bihifdil Quran, ghiban. Ketika kamu diperintah sama orang tua untuk ngapalin Quran, diulang lagi. Alam takun idzaka takrahul maktab wal muallim. Adakah ora ana sira idzaka ing dalem wektune mengkono-mengkono sinau sira iku takrahu geting al maktab wal muallim. Jadi ketika kamu belajar itu susah, sekarang pertanyaannya, pada waktu kamu diperintah sama guru untuk belajar, malam-malam temannya bermain, atau siang-siang temannya bermain, kamu masih mengerjakan PR, kamu masih belajar, apakah itu kamu merasakan hal yang sangat menyakitkan, terus kemudian karena sakit itu kamu langsung membenci buku, kamu membenci gurumu yang memerintahkan? Nyatanya tidak. Apakah wa tatamanna apa awakmu nak dikon sinau ki mau ngarep-ngarep antakuna mutallikas sarah
antakuna mutlaqas sarah ing zentoh ana sapa sira iku mutlaqas sarah wong kang den culake fiha ing dalem dibiarke mau tidak usah belajar sekalian keluar dari sekolah. Antal yaum, hari ini kamu telah qad balagta ad-darajah allati arafta biha faidatas sabri. Hari ini Halwa, saya yakin, papa yakin sudah sampai pada satu level pemahaman yang ternyata ketika Halwa itu belajar, meskipun itu berat, Halwa sudah mulai menemukan faedahnya. Halwa sudah menemukan arafta biha faidatas sabri. Halwa sudah menemukan faedahnya sabar ala ta'allumi fil wa alimta anna muallimaka wa alimta lan ngawruhi sira anna muallimaka setuhune guru ilokana ana sapa muallim iku sa'iyan lumaku fi maslahatika. Di dalam kemaslahan hari ini Halwa pasti sudah paham bahwa onone wong tuwane Halwa ngakon Halwa sinau, onone guru Halwa menyuruh Halwa untuk belajar, itu semuanya ternyata punya faedah yang besar pada Halwa. Nah, koyok ngono kuwi kira-kira keadaan kita ketika kita diminta oleh Allah taat kepada Allah. Karena hakikatnya segala perkara yang diperintahkan Allah kepada kita sesungguhnya itu pasti untuk kebaikan kita. Belakangan para ahli membuktikan, ternyata sujud itu sangat baik untuk kesehatan. Ternyata gerakan sholat 5 waktu itu sangat baik untuk kesehatan. Ternyata belakangan ada pembuktian puasa itu baik untuk ketahanan tubuh. Jadi segala perkara yang diperintahkan Allah ternyata bermanfaat bagi kita. Ya bunayya he anak anggir ingsun, isma ngrungokno nasihati ing nasihat bapakmu. Wasbir lan sobaro ala taatillahi kama sobarta ala ta'allumi fil maktab. Jadi bersabarlah untuk menjalankan ketaatan Allah sebagaimana hari ini kamu bisa bersabar untuk tetap bertahan di sekolah yang mungkin sekolah itu tidak menyenangkan. Karena sekolah itu pada hakikatnya akan membantumu menjadi sukses menjalani hidupmu di kehidupan dari wasaufa ta'lamu fa'idata hadi nasihah wa tadharulaka jalian ida sa'adatka al-inayah al-ilahiyah alal amal bin nasihati wasaufa lan bakal weruh sliramu Sofa ta'lam bahkan weruh siramu fa'idata hadi nasihat ing ikilah nasihat watat haru pada saatnya akan terlihat dengan jelas ida saatka ketika nulungi ka ing sira apa al inayatu anggone olehe nemen-nemeni awakmu al ilahiyah ing bangsa kepengerannya. Jadi ketika kau sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah alal amal bin nasihati ustadika, kau akan menemukan begitu banyak keuntungan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya he anakku, iyyaka antadunna annat taqwallah ya as-salat wasyam wa nahwuhuma wa nahwihima iyyaka waddiho sira antadunna, ya, wahai anakku jangan engkau menyangka anna takwa sesungguhnya takwa itu hanya masalah sholat dan siam saja. Jadi jangan pernah kamu berpikir bahwa yang namanya takwa kepada Allah itu urusannya cuma sholat, poso, haji, zakat. Tidak hanya itu. Karena inna taqwallah, jadi ngertilah inna taqwallah, sesungguhnya takwa kepada Allah iku tadkhulu mlebu fi kulli syai'in ing dalem saben-saben perkara. Wattaqillah fi ibadati maulaka.
maka bertakwalah engkau kepada Allah fi ibadati ing dalam ibadah wi adati maulaka ing dalam ibadah maring bendoro ira. Di antaranya apa? Termasuk bagian takwa adalah wala tu'di ahadam minhum. Jangan kamu saling menyakiti salah satu di antara dirimu. Itu termasuk juga bagian dari takwa kepada Allah. Jadi takwa dalam perkara hamba-hambanya Allah itu banyak. Kita takwa mengikuti aturan Allah ketika kita tidak menjahati teman kita, tidak menjahati tetangga kita, tidak menjahati saudara-saudara kita. Kita juga harus takwa kepada Allah dalam diri kita. Wala takhunhu lan ojo nyidrani sira. Ya. Wattaqillah. Nah ini ada lagi. Wattaqillah lan wedya maring Gusti Allah fi baladika ing atase negaramu. Oh ternyata takwa dijelaskan ini dalam perkara negerimu. Jadi kita juga harus bertakwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah dalam perkara saudaraan, kita tidak menyakiti saudara. Fi baladika, di dalam negaramu, la tahunhu, ojo nyidrani sira ing balad, wala tusallit alaihi aduun, jangan nguasake sira alaihi ing atase bilad aduun ing satru. Jangan biarkan ada musuh yang merusak bangsamu. Itu juga bagian dari takwa kepada Allah. Wattaqillah lan takwa sira maring Gusti Allah fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kamu bertakwa pada dirimu, jangan merusak dirimu sendiri. Merusak dirimu sendiri apa? Orang mabuk-mabukan. Ada orang mengatakan nak mabuk-mabukan kan awak-awakku di sing rusak awak-awakku di dewi. Itu tetap tidak boleh. Karena apa? Karena diri kita itu milik, bukan milik kita, tapi diri kita adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Emang Halwa yang menciptakan tubuhnya Halwa kan enggak? Emang Dik Rausan yang menciptakan tubuhnya Dik Rausan? Tidak. Karena tubuh ini titipan, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Caranya apa? Memastikan tubuh ini sehat. Jadi tidak boleh orang sengaja tidak makan 10 hari biar dia mati. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri juga tidak boleh. Wala la tuhmil, ojo nganggurake sira ing awak fi sihatika ing dalem kesehatan ira tadi. Jangan menyia-nyiakan. Wala tuhmil itu maksudnya nganggur gitu. Jangan la tuhmil, ojo nyiak-nyiakno ing awak sira fi sihatika ing dalam kesehatan ira. Wala tatakhallaq lan ojo nglakoni bisiwal akhlaqil fadilah, dengan menjalani kecuali akhlak yang utama. Jadi bagian dari kita bertakwa kepada Allah memastikan kita berlaku melakukan perbuatan yang baik. Ya bunayya, he anak anggir ingsun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, dan watbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha. Jadi ikuti perbuatanmu yang kadang-kadang kita tidak terkontrol melakukan perbuatan jelek, maka segera tutupi dengan kebaikan. Karena dengan menutupi kebaikan itu akan bisa menghapus perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi anakku, ini nasihat papa, wasiat papa yang sudah diwakili oleh kitab ini dan papa bacakan untuk anak-anak untuk dicamkan betul-betul.
Jadi hak yang pertama harus diberikan kepada hamba adalah hak melakukan penghambaan kepada Allah yang menciptakan kita. Jadi kita harus betul-betul menghamba kepada Allah, bertakwa sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bertakwa menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang tahu terima kasih. Karena apa? Karena semua yang diberikan hari ini, semua yang kita nikmati hari ini, hakikatnya semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halwa waktu lahir kecil, siapa yang menggerakkan sehingga semua orang senang kepada halwa? Tidak ada orang dewasa yang tidak suka anak-anak. Ya, meskipun belakangan anak itu nanti jadi penjahat. Itu adalah bagian dari rahmat Allah. Untuk memastikan apa? Anak kecil itu diperhatikan semua orang, karena anak kecil belum bisa apa-apa. Halwa belum bisa makan, belum bisa gerak saja, itu rizkinya halwa sudah ditanggung sama Allah. Jadi kalau ada orang ngomong kalau nggak bisa bekerja berarti habis rizkinya, tidak ada. Wong bayi saja nggak bisa ngapa-ngapain, tetap dikasih makan sama Allah melalui orang-orang yang mencintai orang tuanya, saudaranya. Dan apa yang selama ini masuk dalam perut kita, apapun itu yang nampaknya usaha kita, hakikatnya adalah milik Allah semuanya. Memang ada orang yang bisa membuat buah-buahan, memang ada orang yang bisa menumbuhkan pohon-pohonan. Semua hanya menandur, tapi masalah tukul atau enggak, terserah Allah. Allah menghadiahkan alam raya yang hebat ini. Setiap bangun kita melihat pemandangan yang elok, melihat matahari terbit indah sekali, itu bagian dari rasa sayang Allah kepada kita. Allah, manusia ditakdirkan untuk bertahan hidup melalui makanan. Tetapi ternyata makanan tidak satu bentuk saja. Ini betek-betek Gusti Allah nyenengke awake dhewe. Maka untuk proses bertahan hidup saja kita membutuhkan makanan yang beraneka ragam rasanya. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang macam-macam, ada buah-buahan macam-macam. Itu juga bagian nikmat Allah yang diberikan itu. Dan tugas kita hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan menyembah kepadaku. Seperti itu halwa, nanti kita akan bertemu lagi di pengajian-pengajian berikutnya. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit, tolong anakku pengajian ini direnungkan bagus. Supaya apa? Karena supaya halwa menjadi pribadi yang baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.